Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Movie Royhan. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya guys. Nah, pada video kali ini saya akan menemani Anda dengan menonton bareng film yang kita tunggu-tunggu. Film ini berjudul Peperangan Antara Bangsa Gargoyle Melawan Bangsa Iblis. Wah, dari judulnya aja menarik guys, apalagi filmnya ya guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung saja kita cus ke alur ceritanya. Skuy. Cerita ini diawali ada aktor yang bernama Adam. Adam ini pusing dengan banyak masalah yang menimpanya. Kekasihnya baru saja terbunuh oleh iblis. Tak lama kemudian iblis itu datang menghampiri Adam. Iblis itu juga ingin membunuh si Adam. Tiba-tiba iblis itu melempar si Adam sampai melayang ke bangunan. Si iblis itu terus menghajar si Adam. Ternyata si Adam itu adalah buronan bos iblis itu. Teman si iblis itu terus memukuli si Adam sampai si Adam tak berdaya. Tiba-tiba ada seseorang pria dan wanita yang hendak membantu Adam. Kesatria itu berhasil mengalahkan iblis tadi. Kemudian mereka menghampiri si Adam dan memeriksa kondisi si Adam. Ternyata si Adam masih hidup. Dia kira si Adam itu komplotan iblis juga. Jadi mereka membawanya ke istana. Lalu si Adam itu disidang sama si ratu. Ternyata ratu itu baik sekali. Dia melepaskan si Adam. Nama ratu itu adalah Leonore. Dia adalah ratu tertinggi Orde Gargoyle. Dan asal kalian tahu guys, ternyata dua kesatria itu adalah prajurit Ratu Leonore. Yang laki-laki bernama Gideon dan yang perempuan bernama Ophir. Ratu itu mengajak ngobrol si Adam bahwasanya dia telah diserang 4 iblis dan untungnya si Adam diselamatkan oleh prajurit ratu itu. Kemudian mereka membawanya ke istananya. Ternyata ratu itu adalah pembela kebenaran. Dia memiliki misi untuk melawan dan menghabiskan iblis. Kemudian ratu itu mengajak Adam untuk bergabung dengannya untuk menghancurkan iblis-iblis itu. Tetapi si Adam itu tidak mau tahu urusan si ratu itu. Ternyata si Adam itu kumpulan dari iblis, tetapi dia diusir dari kehidupan iblis itu. Namun sang ratu yang baik hati menerima Adam untuk bergabung dengannya. Lalu ratu itu mengajak Adam untuk tinggal di istananya karena di sana lebih aman. Tetapi Adam keras kepala, ia ingin hidup sendiri. Sang ratu terus memaksanya supaya mau tinggal di istananya. Kemudian si Adam diarahkan oleh dua kesatria itu untuk menuju ruang senjata. Senjata itu digunakan untuk membunuh iblis. Kemudian kesatria itu mengatakan bahwa iblis bisa dijaduhkan hanya dengan benda sakramental. Tiap benda bisa jadi sakramental dengan diberi tanda simbol yang diberkati Orde Gargoyle. Kemudian si Adam mengambil senjata seperti tongkat. Ia menampilkan skill bermain senjata itu kepada kedua kesatria itu. Kesatria pun terkesan dengan skill yang Adam punya. Lalu kesatria itu mengajak Adam untuk ikut berperang dengannya. Tetapi si Adam tidak menjawabnya dan mengambil senjata itu lalu keluar dari ruang senjata. Kemudian Gideon menemui sang ratu dan meminta untuk menyerang iblis itu. Sang ratu memanggilnya lalu dia memberikan sebuah buku. Ratu itu berpesan agar menyimpan baik-baik buku itu dan jangan sampai jatuh ke tangan Naberius. Tingkat cerita si Adam keluar meninggalkan istana tersebut. Kemudian dua kesatria itu berpesan ke Adam, jika berubah pikiran datanglah ke istana ini kembali. Si Adam menggunakan waktu kesendiriannya itu untuk latihan menghadapi iblis-iblis itu. Kemudian dia berubah menjadi manusia dan kembali ke tempat yang ia tinggalkan. Adam mengatakan jika iblis itu menemukannya di hutan belantara,
maka takkan lama mereka menemukannya di tempat itu. Kemudian Adam itu datang ke belakang tempat nongkrong itu, dan akhirnya si Adam ditemukan oleh iblis itu. Kemudian iblis itu menyerang si Adam. Mereka bertarung. Tak disangka-sangka ternyata ada polisi yang ngepergokin mereka. Kemudian polisi itu dihajar oleh iblis itu dan mati. Peperangan pun dilanjut antara si Adam dan si iblis. Si Adam memukul menggunakan senjata yang dikasih si ratu tadi. Akhirnya si iblis itu hampir dikalahkan. Tiba-tiba iblis itu lari. Si Adam pun terus mengejarnya. Waduh, sudah kayak musuh bebuyutan nih guys. Kemudian si Adam ketinggalan jejak. Akhirnya dia dibawa dari belakang oleh Opil. Dan Opil tersebut membawanya ke istana ratu tadi. Lalu si Adam itu diborgol sebanyak-banyaknya sampai dia tidak bisa bergerak kemana-mana. Pindah ke iblis tadi. Iblis itu kembali ke istananya dan melaporkan ke Pangeran Naberius bahwasanya sudah ada 7 iblis yang dihabisi oleh Adam. Lalu Pangeran Naberius itu marah dan memukul iblis itu. Di sisi lain, Pangeran Naberius melakukan percobaan untuk menghidupkan orang mati, tetapi dia menerapkannya ke sebuah tikus. Wah, udah kayak Nabi aja nih guys, mau menghidupkan orang mati. Wah, keren orang ini. Pindah ke Adam lagi. Dia dimarahi oleh sang ratu karena si Adam melakukan peperangan terbuka sesuka hatinya. Kemudian ratu itu menahan Adam untuk sementara biar tidak membuat onar lagi. Di sisi lain, Pangeran Naberius beserta timnya memikirkan bagaimana caranya mendapatkan si Adam. Sedangkan Adam sudah ada di tangan ratu itu. Tiba-tiba iblis itu mendatangi istana Ratu Leonero. Bukan cuma satu, tetapi berbondong-bondong iblis itu yang datang ke istana itu. Dan di luar istana pun terjadi peperangan antara bangsa ratu itu dan bangsa iblis. Opir memerintahkan yang lain untuk menyerangnya. Iblis itu terlalu banyak, akhirnya pertahanan di depan jebol. Iblis pun berhasil memasuki istana. Adam pun dilepaskan oleh si Opir supaya dia bisa membantu menaklukkan iblis itu karena jumlah iblis itu terlalu banyak. Keren banget ya guys, ketika dipukul iblis itu berubah menjadi api. Wah, keren guys. Si Adam menemukan iblis itu dan menanyakan di mana keberadaan pimpinan mereka. Tetapi iblis itu malah makin manas-manasin si Adam. Akhirnya Adam emosi dan memukul terus si iblis itu. Sampai akhirnya iblis itu hancur berubah menjadi abu. Singkat cerita, akhirnya semua iblis itu tewas. Kemudian ratu istana itu menghilang entah kemana. Kayak si dia hilang tanpa kabar. Waduh. Ternyata ratu itu diculik oleh iblis itu guys. Akhirnya si Gideon datang untuk melepaskan sang ratu. Iblis itu mengancam Gideon akan membunuh si ratu apabila si Gideon tidak memberikan buku itu. Padahal si ratu sudah berpesan jangan sampai buku itu jatuh ke tangan si iblis. Tetapi dengan keadaan terdesak, terpaksa si Gideon memberikan buku itu untuk membebaskan si ratu. Namun ratu itu meminta Gideon untuk tidak memberikan buku itu ke iblis itu. Ratunya berpesan, biar ratu saja yang mati daripada kamu memberikan buku itu ke iblis ini. Kemudian buku itu diletakkan di meja sama Gideon. Lalu si ratu dilempar ke Gideon. Iblis itu dengan cepat mengambil buku itu. Dan akhirnya Gideon berhasil membawa si ratu itu pergi dari sana. Tak lama kemudian si Adam datang ke tempat itu. Nampaknya ingin merebut buku itu lagi dari tangan si iblis. Di situ Adam dikeroyok oleh segerombolan iblis.
Dan akhirnya si Adam berhasil mengalahkan si iblis. Lalu dia bergegas mengejar iblis yang membawa buku itu. Ternyata buku itu dibawa ke Pangeran Niberius oleh si iblis itu. Namun sama si Adam, iblis itu diikuti. Ternyata buku itu resep untuk bisa menghidupkan orang yang mati, guys. Wah, keren banget, buku itu sudah melangkahi takdir Tuhan. Kemudian si Adam mencoba menyusup ke dalam istana si iblis itu. Si Adam melihat banyak patung berjejeran di sana. Singkat cerita, berpindah ke istana ratu itu. Si ratu kecewa dengan si Gideon yang telah memberikan buku itu ke iblis. Ratu itu merasa bersalah, lalu dia menyuruh Gideon untuk memanggil si Adam lagi. Tetapi Gideon menolak karena sudah banyak prajurit yang gugur akibat melindungi si Adam itu. Pindah cerita ke istana iblis itu. Di dalam istana itu terdapat laboratorium untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Di sana banyak profesor-profesor yang bekerja di laboratorium itu. Tiba-tiba si Adam berhasil menyusup ke laboratorium iblis itu. Si Adam keluar dari tempat persembunyiannya. Si profesor itu panik. Wajah seram si Adam membuat profesor ketar-ketir. Kemudian dia menghampiri profesor itu. Dengan wajah yang takut, ia langsung memberikan buku itu ke Adam. Si Adam pun kena kepung oleh segerombolan aparat iblis. Kemudian si Pangeran Niberius itu menyuruh anak buahnya untuk tidak menyerang si Adam. Pangeran Niberius itu mengingatkan Adam bahwasanya dia adalah keluarganya dan namanya bukan Adam, yaitu Charles Wessex. Ternyata profesor perempuan itu bernama Dr. White. Dia ahli elektropsikologis yang paling dihormati di dunia. Pangeran Niberius itu mengajak si Adam untuk tinggal bersamanya. Lalu si Adam itu menolak dan ia kabur lewat jendela. Hampir saja si Adam ditabrak kereta api. Untungnya Adam memiliki kecepatan yang luar biasa. Dan akhirnya ia bersembunyi di gerbong kereta api. Lalu di gerbong itu si Adam membuka buku itu dan membacanya. Ternyata dia sudah tahu bahwasanya dia adalah manusia ciptaan di laboratorium. Si Adam itu keluar dari kereta itu dan menemukan perempuan. Dia mengikutinya dan meminta bantuan kepadanya. Wanita itu kayaknya seorang profesor juga. Si Adam meminta tolong kepadanya untuk bisa menghidupkan orang mati. Perempuan itu tidak bisa, tetapi si Adam memberikan buku itu kepadanya. Si Adam menceritakan bahwa sebentar lagi akan ada peperangan antara gargoyle dengan iblis. Si Adam menyuruh perempuan itu untuk menjauhi jalan. Kemudian si Adam menyuruh wanita itu untuk mengikutinya. Adam masuk ke ruangan. Dia sambil memberitahu bahwa Niberius mengumpulkan jasad manusia di Wessex Institute. Jasad itu akan dibangkitkan. Tiba-tiba iblis itu mengetahui keberadaan si Adam. Kemudian iblis itu menghampiri Adam. Lalu mereka bertarung. Perempuan itu mencari tempat persembunyian yang aman sambil melihat keduanya bertarung. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Lalu si Adam dipancing sama iblis untuk naik ke bangunan yang tinggi. Lalu si Adam diterjang sama iblis itu sampai Adam jatuh ke bawah. Adam tak berdaya, lalu disamperin sama si iblis. Dia hampir ditusuk pakai tongkatnya itu. Kemudian si wanita tadi menghalanginya. Dia mengatakan kepada iblis supaya dibawa ke laboratorium untuk membedah si Adam. Tapi itu hanyalah akal-akalan si wanita supaya si Adam tidak dibunuh. Lalu si iblis itu percaya ke wanita itu dan mencoba untuk membawa si Adam. Tiba-tiba si Adam langsung menyerangnya. Akhirnya iblis itu berubah menjadi api.
Lalu si Adam dibantu si wanita untuk beristirahat di kamar. Kemudian perempuan itu mencoba mengobatinya. Lalu si Adam membuka bajunya dan diobati oleh perempuan itu. Sambil berbicara, si Adam lagi-lagi menyesali atas kehidupannya. Dia tidak sama dengan orang lain. Dia tercipta oleh puluhan organ yang disatukan. Dia merasa dirinya adalah iblis. Wanita itu menjawab, jika dirinya bersikap kayak iblis, maka dirinya sama seperti iblis, tapi sebaliknya. Lalu wanita itu selesai menjahit lukanya si Adam. Adam pun berterima kasih kepada wanita itu. Lalu si Adam tertidur. Perempuan itu mengambil buku yang ada di Adam. Perempuan itu juga membacanya. Dia memberi apresiasi kepada orang yang membuat Adam. Tetapi wanita itu juga bisa menirunya, bahkan bisa mengembangkannya. Lalu ada telepon masuk. Ternyata yang nelpon adalah rekan profesornya. Perempuan itu langsung saja menyuruh rekannya itu untuk pergi menemuinya di stasiun kereta api. Ternyata nama perempuan itu adalah Terra. Ternyata tidak disangka-sangka si Terra itu dijebak oleh si iblis itu. Dia dipaksa untuk kembali ke istana si iblis itu. Dia dipekerjakan di sana beserta profesor lainnya untuk menghidupkan orang mati. Pindah ke Adam. Adam ditangkap oleh prajurit Ratu Neolore dan membawanya ke ratu tersebut. Kemudian si Adam memberitahu ratu itu bahwasanya Naberius sudah punya cara memanggil iblis dengan cara merasuki tubuh manusia yang tidak punya jiwa. Ratu itu meminta bantuan si Adam untuk membantunya. Dia anggap si Adam sebagai temannya, tetapi si Adam menolak karena si Adam sudah punya teman baru, yaitu seorang ilmuwan. Dia harus melindunginya. Adam pun meminta sang ratu untuk membebaskannya. Lalu ratu itu mengatakan, lindungi saja teman ilmuanmu. Saya sudah banyak salah kepadamu, Adam. Lalu si Adam pergi. Lalu si ratu itu murka. Dia menyuruh prajuritnya untuk membunuh si Adam. Lalu prajurit itu hendak membunuh si Adam. Tiba-tiba si Adam memukulnya dengan senjata. Lalu prajurit ratu itu musnah. Singkat cerita, peperangan pun dimulai antara Gargoyle dengan iblis. Iblis pun semakin banyak menyerang Gargoyle. Tetapi pemenang dari perang itu adalah kebaikan. Singkat cerita, ratu itu memasuki ruangan laboratorium dan menghancurkan praktikum yang ada di sana. Semua jasad dibebaskan, termasuk Adam dihancurkan. Akhirnya kejahatan lunyem jadi abu. Tamatlah video ini. Wah, keren banget ya guys videonya guys. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Saya undur diri. Jangan lupa tonton video yang lain dari Movie Royhan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.